Ini adalah hari-hari titik balik Yusuf. Sekarang dia ada di istana. Dia duduk dengan sebuah jabatan yang sangat tinggi. Dan dia dikasih Firaun seorang istri. Saatnya Yusuf membangun keluarganya. Yusuf dikaruniai 2 orang putra. Pertama, Manase, artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan rumah bapakku. Saya tanya saudara, kalau Anda lupa, Anda sebut nggak? Kalau kita lupa ya kita nggak sebut lah. Bagaimana kita bisa menyebut sesuatu yang kita lupa gitu kan? Kalau saudara bilang, aku lupa dengan tas hijau. Nah, ketika Anda sebut itu kan Anda ingat kembali kan? Coba renungkan. Ketika kita menyebutnya, kita malah mengingatnya. Sebenarnya apa yang firman Tuhan di sini jelaskan? Malah sesuatu yang sebenarnya kita lihat struggle di hatinya Yusuf. Yusuf ini mungkin dengan kata lain tuh ngomong gini, aku ingin lupa, tapi aku nggak bisa lupa. Kemudian yang kedua apa? Efraim, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Halo, Yusuf, kamu kan sudah nggak sengsara lagi. Kamu kan sudah jadi Perdana Menteri. Yusuf, bukankah sekarang ada di istana dengan semua kelimpahannya, Mesir lagi berlimpah-limpah, kok masih berkata bahwa itu adalah negeri kesengsaraannya? Saudara, dari 2 nama anak Yusuf ini saya melihat jauh ke dalam hatinya Yusuf. Luka itu belum sembuh. Ada luka di dalam dirinya Yusuf ini yang terpancar lewat bagaimana dia memberi nama anak-anaknya. Nah, selama 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf itu bisa loh pergi kemanapun. Yusuf itu punya kuasa loh untuk melakukan banyak hal. Guess what? Yusuf tidak pulang ke rumah ayahnya. Yusuf tidak mencari papanya, tidak mendatangi saudaranya atau balas dendam. Dia memilih untuk tidak kembali ke Kanaan. Dia bisa aja bawa pasukan balas dendam atau ngirim pesan, halo Pak, aku masih hidup, atau bagaimana. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Yusuf menjadi puas hanya dengan meninggalkan masa lalunya di belakang. Ya sudahlah, itu dulu. Tapi sebenarnya belum selesai. Tapi tahukah Anda bahwa Allah itu tidak berhenti? Kita bisa seolah-olah move on, seolah-olah ya sudahlah itu di masa lalu. Tapi Tuhan itu tahu hati Anda, dan Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Tuhan mau memulihkan Anda dan saya. Demi siapa? Demi Anda dan saya, dan demi keturunan-keturunan kita. Pemulihan itu adalah hal yang penting bagi Allah. Pemulihan adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan itu sukai. Jadi Anda bisa expect itu dari Tuhan. Dan pemulihan hati itu melibatkan pemulihan masa lalu. Saudara, bagaimana ketika kita ini melihat atau mengingat sesuatu yang membuat kita kembali ke memori masa lalu yang menyakitkan? Emosi yang Anda coba kubur dalam-dalam. Yusuf itu sudahlah, itu sudah masa lalu. Aku ingin lupakan sama sekali. Aku sudah gak mau ingat sama sekali. Udah, aku gak apa-apa ada di negeri ini. Walaupun segala kelimpahan itu tidak menyembuhkanku. Aku melihatnya ini sebagai negeri kesengsaraan. Tapi setidaknya aku sudah punya anak, aku sudah punya istri. Ya udahlah, itu sudah di masa lalu. Bahkan Yusuf tidak mencari keluarganya. Tiba-tiba itu muncul di permukaan. Seperti gunung yang meletus, semuanya muncul di permukaan. Yusuf tidak pernah menyangka hari itu akan terjadi. Luka yang dia coba tinggalkan dan lupakan tiba-tiba seperti dibuka kembali. Kejadian 42, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak tuanku, hanyalah untuk memberi bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang-orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan yang seorang sudah tidak ada lagi." Saudara, ini kali pertama dia tahu kabar ayahnya masih hidup. Dia tahu Benyamin masih hidup. Kabar yang dia tidak pernah dengar selama 20 tahun ini. Yusuf sudah coba kubur semua ingatan itu. Tapi ketika Yusuf melihat mereka, hatinya pasti campur aduk. Dia menuduh mereka, "Kamu pasti pengkhianat, kamu pasti mata-mata." Dan bahkan Simeon tuh sampai di penjara. Ayat 21, tetapi mereka berkata kepada yang lain, "Betul-betullah kita ini menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kau perbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis.
Saudara, mari saya ajak Anda ada di dalam scene ini, di mana saudaranya itu saling menyalahkan. Makanya dulu itu kamu sih, bukankah kita itu lihat bagaimana Yusuf dulu itu sampai memohon dengan belas kasihan, sampai sesak hatinya. Tapi kita tidak mendengarkan. Mereka terjebak di dalam rasa bersalah. Jadi selama ini kalau ada kesesakan, mereka akan salahkan ini tuh karma, ini tuh akibat, ini tuh gara-gara kesalahan kita yang dulu. Saudara, bayangkan mereka terjebak dalam rasa bersalah dan setiap kali ada kesesakan mereka ingat tentang kejadian itu. Dan Yusuf yang mendengar itu, Yusuf gak tahan. Dia pergi, dia mengundurkan diri dan dia menangis. Tapi apakah Yusuf langsung menyatakan dirinya dan memeluk mereka? Yusuf tidak langsung memeluk mereka. Kalau Yusuf itu memang sudah mengampuni mereka dari awal, Yusuf itu akan berkata bahwa, hei aku Yusuf, hei saudara-saudaraku, mari aku peluk engkau satu-satu. Saudara, tidakkah baik untuk kita mengetahui bahwa Yusuf pun manusia seperti Anda dan saya? Pengampunan yang sering kali dikatakan Yusuf itu mengampuni, saya ajak Anda melihat perjalanan pengampunan Yusuf. Yusuf itu manusia biasa. Yusuf itu mengalami struggle yang tidak mudah. Dia nggak tahu what should I do. Dia nggak menyangka hari itu akan terjadi. Dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang dia itu berusaha lupakan. Dia tidak berkata bahwa aku Yusuf dan aku sudah mengampunimu. Kenapa? Ya karena pengampunan itu tidak pernah mudah. Lebih mudah memberi nasihat kepada raja, mungkin lebih mudah bagi Yusuf itu menafsirkan mimpi, bahkan menolak rayuan istri Potifar. Itu lebih mudah bagi Yusuf. Tapi ini berjumpa kembali dengan orang yang dia paling ingin dan paling tidak ingin temui di dalam kehidupannya. Dan dia masih struggle dengan luka, kemarahan, kesedihan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan kita ini kadang-kadang seringkali dikasih tahu bahwa kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, firman Tuhan katakan di Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuatlah demikian. Really? Seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Harusnya kalau kayak gitu, Yusuf itu bilang, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, terus dipeluk satu-satu. Tapi Yusuf itu belum bisa melakukannya di dalam pertemuan yang pertama. Yusuf itu di dalam pergumulannya, dia tahu aku harus mengampuni. Gimana ini? Dia marah, dia nangis, dia penjarakan Simeon, dia melepas mereka, mengembalikan uang, dia gak mau dibayar uang yang dikembalikan. Saudara lihat, itu ada sebuah pergumulan. Dia baik, dia jahat, dia baik, dia kasar, dia membentak. Kemudian singkat cerita, saudara Yusuf setelah membujuk ayahnya, akhirnya kembali dengan Benyamin. Kemudian ketika Benyamin datang, ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Aduh, kangennya ya, udah berapa puluh tahun ini gak ketemu. Kemudian lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang kamu sebut-sebut kepadaku, karena mereka gak ketemu 20 tahun. Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Ini kalau difilmkan itu pasti haru biru gitu ya. Yusuf menjamu mereka. Kemudian Yusuf melepas mereka. Yusuf mengisi penuh karung-karung mereka dengan gandum, tapi menaruh piala pribadinya, tempat dia minum, ke dalam karungnya Benyamin. Baru saja mereka keluar dari Mesir, happy kan, dijamu sama Perdana Menteri. Kemudian mereka ditangkap dan dibawa kembali kepada Yusuf. Saudara, gak semudah itu loh kita bisa berkata bahwa Yusuf tuh mengampuni saudaranya. Yusuf itu belum bisa mengungkapkan perasaannya. Dia menyambut mereka, membentak mereka, menangisi mereka, makan sama mereka, melakukan muslihat dengan mereka. Dia berperang dengan dirinya sendiri. Pengampunan itu ya seperti ini, tidak teratur. Kadang hari ini kita bisa merasa fine, kadang besok marah lagi. Makanya ada orang yang tanya, loh, aku ini sudah mengampuni atau belum ya? Aku tuh sudah mengampuni, tapi kalau ingat kok kadang muncul marah lagi, sedih lagi. Apakah aku ini belum mengampuni? Saudara, pengampunan itu seperti itu. Pengampunan itu gak selalu kalau itu sesuatu yang mudah ya forget it gitu lah, gampang. Tapi kalau yang sulit, kadang hari ini Anda merasa baik, besok Anda ingat, Anda marah lagi, Anda sedih lagi, Anda berusaha mengampuni lagi. Saudara, dalam hal pengampunan kita semua ini pemula, gak ada yang namanya formula rahasia. Selama Anda mencoba untuk mengampuni dan terus mencoba untuk mengampuni, Anda sedang mengampuni. Kita kembali kepada cerita Yusuf ini. Dia tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Anda pernah ke istana? Ya, kalau Anda datang ke istana Bogor, itu besarnya itu besar banget. Saudara bisa bayangkan nangis sekeras apa yang bisa didengar sampai
seluruh isi istana. Dia itu teriak dengan segenap tenaga, meraung. Itu kayak marah sama kasih itu duel jadi satu. Akhirnya kasih yang menang. I choose to forgive. Ya sudah Tuhan memulihkan hatinya. Kalau Yusuf memilih menolak untuk mengampuni, kalau Yusuf memilih untuk pahit, karena memang benar dia ngalami kepahitan dan dia struggle dengan itu, bahkan ketika saudaranya datang, kalau dia memilih itu, tidak ada keluarga Israel yang terpelihara. Ternyata apa yang Yusuf lakukan itu menentukan kisah hidup Yakub dan keturunannya. Saudara, pengampunan itu tidak mengurangi keadilan. Hanya bedanya kita menyerahkan dan mempercayakan semua keadilan itu ke tangan Tuhan. Di dalam keluarga Yakub, saya melihat tangan Tuhan yang begitu indah. Yes, Yakub itu mengalami banyak penderitaan. Ya, mereka adalah manusia biasa seperti kita yang melakukan banyak kesalahan. Yusuf salah, saudara-saudaranya juga salah, Yakub juga orang tua yang tidak ideal yang juga salah. Tapi bagaimana kalau Tuhan itu ada di dalam sebuah keluarga yang tidak sempurna ini, mengerjakan semua orang di dalamnya. Tuhan mengerjakan Yehuda, Ruben, Tuhan mengerjakan semua saudara-saudaranya. Ingat bahwa mereka itu terjebak dalam rasa bersalah. Mereka itu merasa bahwa semua kesesakan dalam hidupnya itu adalah karma atau akibat dari kesalahannya. Dan mereka itu gak punya jalan keluar. Sehingga Tuhan mempertemukan mereka dengan cara yang indah. Walaupun sepertinya secara kasat mata manusia melihat itu sebagai kebetulan, dapatkah Anda melihat bahwa ini semua adalah tangan Tuhan. Ketika mereka terpisah, Tuhan mengerjakan satu demi satu, pribadi demi pribadi. Saudara, di dalam kehidupan ini kita bisa minta pemulihan. Baik kita yang perlu mengampuni, baik kita yang perlu diampuni. Dua-duanya perlu kesempatan, dan siapa yang menciptakan kesempatan itu? Tuhan. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan adalah sebuah kasih karunia. Kalau kita ini pernah menyakiti, pihak yang menyakiti, pihak yang menyalahi, kita bisa loh berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Indah ya Tuhan kita ini memulihkan segala sesuatu. Kita baca terakhir Kejadian pasal 45 ayat yang ke-26. Mereka menceritakan kepada Yakub, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis di bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Tuhan itu indah ya. Pemulihan adalah pekerjaan Tuhan yang sangat indah. Dan saya berdoa lewat firman Tuhan ini, saya berdoa Tuhan mengerjakan banyak pemulihan dalam kehidupan Anda. Saya tahu ada orang-orang yang hari ini engkau punya konflik dalam keluarga, hubungan-hubungan yang retak, sesuatu yang Anda mungkin tidak tahu jalan keluarnya. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan bisa bekerja di dalam semua kejadian, dalam semua musim kehidupan kita, untuk Anda mengalami pemulihan yang indah. Si Yakub ini akhirnya meninggal di dalam pangkuan Yusuf. Orang yang dia kasih, yang dia kehilangan sekian puluh tahun, akhirnya bertemu kembali. Saudara, saya berdoa kejadian yang indah ini juga saudara alami dalam kehidupan Anda. Percayakan apa yang Anda alami ke tangan Tuhan. Izinkan Tuhan mendaur ulang kejadian di masa lalu Anda dan memulihkan Anda.